Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil amma ba'da. Sikap berikutnya, sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim yang berkhidmat kepada Al-Quran, hendaknya memiliki sikap sungguh-sungguh. Apa itu sungguh-sungguh? Dalam KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, sungguh-sungguh memiliki 3 makna. Yang pertama, rajin. Yang kedua, tekun. Dan yang ketiga, terus-menerus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah 29, yaitu surah Al-Ankabut, pada ayat yang ke-69, yang menegaskan tentang pentingnya seseorang itu memiliki sikap sungguh-sungguh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, pasti kami akan berikan, pasti kami akan tunjuki. Nah, kata jihad dalam ayat ini kita maknai sebagai usaha yang sungguh-sungguh. Bukan jihad yang berarti perang. Kenapa demikian? Karena surah Al-Ankabut turun ketika Nabi masih berada di kota Mekah. Sedangkan perintah izin berperang itu turun ketika Nabi sudah berhijrah ke kota Madinah. Tepatnya seperti yang ditegaskan oleh Allah di surah 22, yaitu surah Al-Hajj pada ayat yang ke-39, Udhina lilladzina yuqataluna bi annahum dzulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Nah, kita kembali lagi. Seseorang yang ingin mencapai kehidupan yang lebih baik, target yang sudah ditetapkan, dan cita-cita atau impian-impian yang ingin diwujudkan, maka tidak ada cara lain untuk meraihnya kecuali dengan sungguh-sungguh. Dalam ayat tadi Allah berfirman menggunakan ungkapan lanahdiyannahum. Di sana terdapat huruf lam, taukid dan nun, taukid tsaqilah, yang dalam bahasa Arab memiliki fungsi sebagai penekanan, penguatan. Berarti menunjukkan kesungguhan, menunjukkan satu bentuk penekanan bahwa jaminan dari Allah bagi orang yang bersungguh-sungguh pasti akan diberikan jalan keluar, pasti akan diberikan jalan terbaik. Allah itu kalau janji tidak menggunakan insya Allah. Berbeda dengan kita yang kadang menggunakan kalimat insya Allah itu untuk yang tidak baik, kadang untuk sesuatu yang berbohong begitu. Sekali lagi ini menunjukkan syarat yang harus dimiliki oleh seorang muslim yang berkhidmat kepada Al-Quran, hendaknya memiliki kesungguhan dalam mengerjakan kebaikan. Karena itu kita tidak perlu khawatir akan janji Allah. Apa yang sudah Allah sampaikan, apa yang Allah janjikan sepenuhnya pasti benar. Karena tidak mungkin kita menganggap bahwa Allah berbohong, Allah keliru, dan lain sebagainya. Al-Quran mengungkapkan bahwa Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya dengan redaksi yang bermacam-macam. Misalnya apa? Di surah Al-Imran pada ayat yang ke-9 Allah berfirman, Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Maka kita sering mendengar pepatah yang sangat masyhur, yaitu apa? Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Dalam ungkapan bahasa Inggris misalnya, where there is will, there is way. Di mana ada kemauan, di situ ada kesempatan. Nah, mari kita lihat bagaimana petunjuk Al-Quran agar kita memiliki sikap sungguh-sungguh. Yang pertama, selama itu bertujuan baik, dilakukan dengan cara yang baik, maka kesungguhan itu harus dipaksa. Memang dengan jalan dipaksa, pada awalnya kita merasa berat, kita merasa terbebani, kita merasa
capek, lelah, dan seterusnya. Tapi yakinlah bahwa itu semua akan terbayarkan ketika kita sudah melewatinya. Maka ada ungkapan, ada pepatah peribahasa kita mengatakan, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya apa? Ada yang lebih penting daripada hasil, yaitu apa? Proses, menjalani proses. Nah, kemudian yang kedua, kita harus menyadari bahwa syarat keberhasilan itu hanya akan dimiliki oleh orang yang bersungguh-sungguh. Allah berfirman dalam surah 2, yaitu surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-45 dan 153, redaksinya sama persis. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Yang pertama apa? Sabar. Sabar menjadi syarat utama sebelum sholat. Artinya apa? Seseorang yang ingin diberikan pertolongan oleh Allah, maka hendaknya memiliki kesungguhan dalam kesabarannya. Sabar dalam Al-Quran tidak bermakna kita santai, kita tenang-tenang. Tapi apa? Sabar dalam Al-Quran menunjukkan kesungguhan. Di mana kita mempunyai kemampuan untuk mengendalikan diri, mempunyai kemampuan untuk bertahan dikala mendapat kesulitan dan kendala. Itulah sabar yang dimaksud dalam Al-Quran. Karena itu sikap sungguh-sungguh memiliki dimensi lain dalam kehidupan seorang, yaitu dia tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, yaitu pesan Nabi Yakub alaihissalam kepada putra-putranya, anandanya yang hendak mencari Yusuf yang saat itu hilang. Nabi Yakub berpesan, la tayasu min rauhillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Karena yang berputus asa dari rahmat Allah itulah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak memiliki keimanan dan keyakinan yang kuat. Berarti apa? Dia tidak memiliki kesungguhan. Semoga kita senantiasa diberikan anugerah untuk belajar bersikap sungguh-sungguh, sehingga kita tidak mudah menyerah, tidak berputus asa. Maka pesan Allah dalam surah 3, yaitu surah Al-Imran pada ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu lemah, jangan pula bersedih hati. Karena apa? Kita memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Kita memiliki kelebihan yang tinggi di sisi Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.